Shalom. Bapak, Ibu, dan juga saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, di dalam minggu Prapaskah yang kelima ini, di mana firman Tuhan menguatkan kita, menuntun langkah kita untuk boleh bangkit dari keterpurukan ataupun kedukaan, bahkan kesengsaraan yang kita hadapi di dalam kehidupan pribadi dan pribadi. Maka firman Tuhan pada hari ini mengingatkan kita dengan sebuah tema, yaitu menggulingkan batu. Jadi Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ada sebuah kisah tentang seorang keluarga yang terdiri dari seorang bapak, seorang ibu, dan seorang anak gadis perempuan yang masih duduk di kelas SMA ataupun menengah atas. Jadi mereka adalah keluarga yang begitu mencerminkan kasih Allah di dalam menjalani kehidupan. Sehingga kebiasaan yang dilakukan oleh keluarga ini adalah ketika berkumpul bersama di meja makan, mereka sering berbagi tawa, berbagi cerita, dan kebersamaan memenuhi ruang makan itu. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, suatu hari anak gadis yang begitu dikasihi oleh keluarga ini karena sakit penyakit, dia harus pergi meninggalkan dunia. Artinya dia meninggal dunia, Bapak Ibu Saudara. Sehingga sejak saat itu suasana di tengah keluarga ini pun berubah. Meja makannya tetap ada, makanan tetap tersedia, tetapi satu kursi di tengah meja makan itu menjadi kosong. Pada minggu-minggu pertama setelah kepergian anak gadis ini, ibunya masih menaruh piring dan kursi di meja itu. Seolah-olah sang ibu ini tidak menerima kenyataan bahwa anak gadis yang begitu dikasihnya itu sudah pergi, Bapak Ibu Saudara. Lalu datanglah kemarahan, penyesalan, kesedihan yang begitu dalam. Bahkan suatu saat ia memilih, tidak udahlah, tak usah lagi kita makan di meja makan ini. Lalu teringat aku sama guru kita ini. Kata Bapak Ibu Saudara, dari kisah yang saya angkat ini, di antara kita pasti pernah merasakan yang namanya kehilangan. Kehilangan orang yang kita cintai, kehilangan harapan, bahkan kehilangan masa depan yang kita miliki. Dan seringkali Bapak Ibu Saudara, di dalam kehilangan itu kita menjadi seperti kubur yang tertutup batu yang besar, gelap, sunyi dan tanpa harapan. Tetapi pada saat ini Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan membawa kita pada dua gambaran, di mana dalam Yeskiel kita melihat lembah yang penuh tulang kering, yaitu gambaran kehidupan yang sudah mati total. Dan di satu sisi Bapak Ibu Saudara, dalam Injil Yohanes kita melihat kubur Lazarus, tempat duka, tangisan dan juga keputus asa. Namun di tengah semua itu Bapak Ibu, Tuhan ingin menunjukkan sebuah kebenaran dalam minggu Prapaskah yang kelima ini, yaitu Dia sanggup menggulingkan batu duka dan menghidupkan kembali apa yang telah mati. Kalau kita perhatikan dalam bacaan Alkitab kita Bapak Ibu Saudara, di sini kita melihat bagaimana Yeskiel yang pada saat itu dia belum menjadi seorang nabi, Bapak. Tapi dia dipanggil Tuhan, dia dibawa Tuhan ke sebuah lembah yang penuh dengan tulang-tulang kering. Jadi ini bukanlah sekedar penglihatan, tapi dalam teks ini kita baca dalam ayat 1, Roh Allah membawa dia ke sebuah tempat yang penuh dengan tulang-tulang kering. Jadi tulang di sini dimaksud Bapak Ibu Saudara adalah tulang-tulang yang bukan hanya sekedar mati, tetapi tulang yang kering yang sudah lama mati, yang membusuk,
tinggal tulang-tulangnya saja. Tidak ada lagi tanda-tanda kehidupan dari tulang itu, Bapak Ibu Saudara. Jadi sebenarnya selain ini adalah peristiwa pengalaman nyata yang dilihat oleh JSDR, ternyata ini juga merupakan sebuah gambaran yang dinyatakan Allah untuk menunjuk kondisi keadaan Yehuda ataupun keadaan Israel yang pada saat itu sedang berada di dalam masa pembuangan oleh Babel. Di mana tulang-tulang kering ini, Bapak Ibu Saudara, ini menandakan mereka kehilangan kampung halaman mereka, kehilangan tanah perjanjian mereka. Mereka juga kehilangan bait suci yang ada di Yerusalem karena dihancur leburkan oleh Babel. Bahkan juga mereka kehilangan identitasnya, di mana dahulu mereka adalah orang yang terhormat, bangsa yang terpilih oleh Allah, namun kini menjadi tawanan di negeri asing. Dan mereka kehilangan harapan. Seolah-olah mereka berkata, Bapak Ibu Saudara, tulang-tulang kami sudah kering, pengharapan kami sudah lenyap. Bapak Ibu Saudara, ini juga bukan hanya berbicara tentang kisah Yehuda ataupun bangsa Israel. Mungkin kita ingat bahwa setelah dibawa dari bangsa Israel menuju Babel, mereka mengalami 70 tahun perbudakan di sana. Ternyata ini juga gambaran bagi kehidupan kita orang percaya di masa kini, Bapak Ibu Saudara. Bahwasanya tulang-tulang itu menandakan bahwa ada saat di mana kita memiliki iman yang terasa kering. Tulang-tulang ini juga menggambarkan bagaimana ada saat di mana kita berdoa kepada Tuhan, kita berdoa pagi, kita berdoa siang, kita berdoa malam. Seolah-olah doa kita itu hampa. Juga terkadang tulang-tulang ini menggambarkan kehidupan kita, di mana saat kita berkata di dalam hati, Tuhan, di balik pergumulanku, di balik sakit penyakitku, di balik problema kehidupanku sudah tidak ada lagi harapan. Tetapi Bapak Ibu Saudara, kalau kita lihat dalam teks ini, di tengah tulang-tulang yang dilihat itu, Tuhan berkata kepada Yeskiel, dapatkah tulang-tulang ini hidup kembali? Di sini Yeskiel menjawab dengan pernyataan, Bapak Ibu Saudara. Dia katakan, ya Tuhan Allah, Engkaulah yang mengetahui. Karena Yeskiel tahu, Bapak Ibu, manusia tidak mungkin bisa menghidupkan kembali orang yang sudah mati, bahkan sudah menjadi tulang belulang. Tetapi Bapak Ibu Saudara, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Makanya setelah itu terjadi, setelah Yeskiel menjawab itu, firman Tuhan diberitakan kepada Yeskiel, kepada tulang-tulang itu. Roh Allah pun mulai bekerja, dan tulang-tulang itu bersatu, daging bertumbuh, dan nafas kehidupan dari Allah masuk ke dalamnya. Artinya Bapak Ibu Saudara, apa yang mati menurut manusia itu tidak mustahil. Itulah yang disampaikan lewat bacaan kita yang pertama. Selanjutnya kita masuk ke dalam bacaan firman Bapak Ibu Saudara, di mana dalam Injil Yohanes pasal 11 ayat 33 sampai 35 kita melihat ketika Yesus berjalan sebelum menuju ke Yerusalem, dia harus melewati sebuah kota yang bernama Betania. Di sana, di kota Betania itu, Yesus tidak langsung melaksanakan berbagai macam mukjizat, tidak. Tetapi Yesus melihat seorang yang bernama Maria. Ketika Yesus melihat itu, Maria dilihatnya sedang menangis. Dia melihat sekeliling orang-orang yang ada di sekitar Maria sedang berduka cita, sedang meratap. Dan Alkitab berkata dalam teks ini, di tengah-tengah situasi itu, Tuhan Yesus juga menangis. Artinya Bapak Ibu, ini sangat dalam maknanya, di mana Yesus, dia bukan Allah yang jauh dari manusia. Yesus bukanlah Allah yang tidak peduli kepada manusia, tapi Yesus adalah Allah yang masuk ke dalam penderitaan yang dialami oleh manusia. Bisa dikatakan Bapak Ibu Saudara, Yesus juga merasakan duka cita. Yesus juga merasakan duka.
Dan Yesus memahami betul apa yang kita rasakan sepanjang perjalanan kehidupan kita. Tetapi menariknya di sini Bapak Ibu Saudara, ketika Yesus menangis, tangisan Yesus ini berbeda. Sebab Yesus menangis bukan tanpa memiliki makna. Yesus menangis bukan karena sudah tidak ada harapan lagi, tapi tangisan Yesus di sini Bapak Ibu Saudara dengan kesadaran bahwa kematian itu bukanlah akhir. Jadi Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, sering kita berpikir bahwa di saat kita mengalami penderitaan, di saat kita mengalami kekecewaan, di saat kita mengalami duka, Tuhan itu diam. Tuhan itu tidak bekerja, Tuhan itu tidak bertindak. Tetapi sebenarnya firman Tuhan mengingatkan kita Bapak Ibu, di saat kita mengalami duka, penderitaan, kekecewaan sekalipun, Tuhan hadir di situ. Bahkan Dia juga ingin menangis bersama dengan kita. Tangisan Yesus adalah tanda bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Bahkan juga ketika kita berada di dalam penderitaan. Percaya Bapak Ibu? Kalau percaya boleh katakan amin. Tuhan. Ya Bapak Ibu Saudara. Di mana ketika dia juga merasakan duka cita yang dialami oleh Maria pada saat itu karena kematian Lazarus, ia juga menangis itu sebagai tanda dia dekat dalam kehidupan kita. Artinya juga ketika kita menangis, ketika kita menderita, berduka dan lain sebagainya, dia juga hadir di sana. Dia hadir lewat orang-orang yang ada di sekitar kita. Dia hadir lewat keluarga kita. Dia hadir lewat teman-teman kita yang hadir memberikan penguatan dan semangat di dalam kita menjalani penderitaan dan juga duka cita. Selanjutnya dalam teks ini Bapak Ibu, dalam ayat 38 sampai 44, di mana ketika Yesus dibawa oleh mereka sampai di kubur Lazarus, di sini Yesus memberikan sebuah perintah yang mengejutkan. Dia katakan, angkat batu. Kalian semua angkat batu itu. Itu yang dikatakan oleh Yesus. Atau gulingkan batu itu, katanya. Bapak Ibu Saudara, ketika mendengarkan pernyataan Yesus ini, gulingkan batu itu, di sini Marta yang juga saudara dari Lazarus dan Maria langsung bereaksi. Kira-kira begini reaksi Yesus. Oh Tuhan, ia sudah tahu. Sudah 4 hari dia mati. Jadi Bapak Ibu, apa yang dinyatakan oleh Marta inilah sebuah suara realitas, suara nyata, suara yang berdasarkan logika. Sudah 4 hari dia sudah mati, justru yang pasti sudah bau, apalagi di dalam ruangan Bapak Ibu. Pasti sudah membau di sini. Apa yang dinyatakan oleh Marta ini benar. Ini adalah suara kenyataan, suara logika manusia. Bahkan juga di tengah-tengah duka cita yang dialami oleh Marta ini Bapak Ibu Saudara, inilah tanda keputusasaannya. Sebab satu-satunya saudara laki-lakinya itu telah tiada, telah meninggal. Makanya dia terkejut ketika Yesus katakan, angkat ataupun gulingkan batu itu. Spontan dia mengatakan demikian karena itu bentuk dari duka citanya, bahkan juga suara logika manusia Bapak Ibu Saudara. Tetapi Yesus berkata di dalam ayat yang ke-40. Mari kita buka Timothy ayat 40. Ayat 40 kita baca bersama-sama. 2, 2, 3, ya. Jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jika engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan. Itu dia Bapak Ibu Saudara, yang menjadi penguatan akhirnya Marta, Maria dan orang-orang yang sedang berduka menggulingkan batu itu. Dan batu itu akhirnya digulingkan. Yesus berseru dengan suara yang lantang di sana, Lazarus, marilah keluar. Dan yang mati itu Bapak Ibu Saudara keluar dalam keadaan hidup. Kalau kita perhatikan teks ini Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh
sini sebenarnya Yesus bisa saja langsung mengatakan, Lazarus bangkitlah tanpa harus menggulingkan batu itu. Atau Lazarus keluarlah, tolaklah batu itu. Bisa saja Yesus katakan itu, Bapak Ibu Saudara. Karena Yesus adalah Allah yang berkuasa, Allah yang berotoritas, Allah yang mampu melakukan yang tidak bisa menjadi bisa, Bapak Ibu Saudara. Tetapi Yesus katakan, gulingkanlah batu itu. Yesus minta manusia melakukannya. Artinya Bapak Ibu Saudara, kita di sini mendapatkan pemahaman yang sangat penting di saat kita mengalami berbagai penderitaan dan duka cita, di mana ada bagian yang Tuhan kerjakan, dan di satu sisi ada juga bagian yang harus kita lakukan di dalam iman. Jadi di sini bukannya kita berkata, Tuhan, tolong aku melewati penderitaan, Tuhan hiburlah aku dalam kedukaanku, Tuhan tolong aku dalam kesengsaraan, tapi kita tidak melakukan apa-apa. Semana mau dikerjakan oleh Tuhan. Jadi saat kita mengalami penderitaan, duka cita, Tuhan mau kita melakukan bagian kita untuk menghadapi itu, dan selanjutnya Tuhan akan melakukan bagiannya untuk menolong. Jadi di sini batu itu, Bapak Ibu Saudara, melambangkan ketakutan kita. Batu itu melambangkan kepahitan yang ada dalam hati kita. Batu itu juga melambangkan penyesalan, bahkan luka yang belum sembuh. Sehingga Bapak Ibu, kalau batu-batu itu masih belum kita gulingkan dalam hati dan kehidupan kita, kita tetap terkurung dalam hubungan duka, penderitaan. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, lewat firman Tuhan ini ada 3 hal yang boleh kita renungkan. Yang pertama Bapak Ibu Saudara, mengetahui kondisi hati kita yang kering, di mana seperti tulang-tulang di lembah Jezreel, kita harus melihat diri kita Bapak Ibu. Mungkin dalam kehidupan kita kehilangan semangat hidup. Mungkin dalam hidup kita kehilangan arah. Mungkin dalam hidup kita kehilangan sukacita. Mungkin dalam hidup kita kehilangan iman. Artinya di sini Tuhan mau kita jujur melihat keadaan kita sekarang. Jangan kita menyangkal, jangan kita menutup-nutupi, tapi bawalah semuanya itu kepada Tuhan. Artinya Bapak Ibu Saudara di sini, Tuhan tidak menolak orang-orang yang datang dengan jujur kepadanya. Kalau kita lihat Bapak Ibu Saudara dalam teks, banyak tokoh-tokoh Alkitab ketika mengalami penderitaan bahkan kekecewaan itu disampaikan kepada Tuhan. Seperti yang dikatakan oleh pemazmur, Tuhan, berapa lama lagi Tuhan? Artinya di sini Bapak Ibu Saudara, kita bisa menyampaikan rasa kekecewaan kita kepada Tuhan dengan kejujuran hati kita kepada Tuhan. Jadi mari kita Bapak Ibu Saudara memeriksa hati kita dalam minggu Prapaskah ini. Kita ketahui kalau kondisi hati kita saat ini sedang kering, mari kita jujur berkata kepada Tuhan, berdoa apa adanya kepada Tuhan, mengakui kelemahan kita di hadapan Tuhan, dan tidak menyembunyikan luka hati kita kepada Tuhan. Karena Bapak Ibu Saudara, pemulihan itu boleh terjadi ketika kita mulai jujur kepada Tuhan, bahkan juga jujur kepada diri kita sendiri. Itu dia Bapak Ibu Saudara. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, mari kita mendengar dan percaya kepada firman. Kalau kita perhatikan bacaan yang pertama tadi, di mana tulang-tulang itu hidup, itu karena Tuhan yang berfirman, Tuhan yang berkata-kata kepada tulang-tulang itu, sehingga tulang-tulang itu boleh hidup kembali. Bahkan juga dalam konteks peristiwa Lazarus ini tadi Bapak Ibu Saudara, ketika Tuhan berfirman di dalam diri Yesus Kristus, maka Lazarus itu bangkit. Artinya Bapak Ibu Saudara, hidup kita dimulihkan ketika kita mendengar dan percaya kepada firman Tuhan. Jadi di tengah duka kita sering mendengar suara ketakutan daripada suara Tuhan. Maka hari ini Bapak Ibu Saudara, jika hatimu masih gelisah, jika hidupmu masih dipenuhi dengan duka cita, mendengarkanlah suara Tuhan. Lewat apa? Dengan suara Tuhan. Lewat firman-Nya yang tertulis di dalam Alkitab, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Bahkan juga Bapak Ibu Saudara, mari kita baca ayat-ayat Alkitab di mana terdapat
kita. Saya yakin Bapak Ibu Saudara, kita semua di sini pasti memiliki satu ayat yang dihafal di luar kepala selain Yohanes 3 ayat 12. Ya kan Bapak Ibu? Karena biasanya ini saya selalu mengasih PR sama anak-anak katekisasi ketika mereka sebelum memasuki ujian akhir atau evaluasi akhir sebelum mengakui imannya, saya selalu kasih PR sama mereka, PR seumur hidup ini. Ya, jadi anak-anak yang diberkati Tuhan, adik-adikku, nanti kalau sudah dapat ayat CD-nya, itulah dihafal, itulah PR kalian. Itu selalu kasih PR. Jadi bisa ditanya sama anak-anak katekisasi. Kalau ujung kamu tanya selalu, udah hafal kau ayat hafalanmu? Ada yang sudah, ada yang tidak. Saya yakin Pino ini hafal ayat sini. Hafal kan, Dek? Michelle hafal? Michelle bagus. Hafal? Itu dia Bapak Ibu Saudara. Jadi karena sudah beberapa bulan ini saya tidak mengajar katekisasi, saya menentukan mengajar lagi. Jadi nanti di bulan 4 mau dibuka kelas pendaftaran katekisasi sini. Bulan 5 mulai belajar. Jadi kalau ada anak-anaknya di rumah walaupun masih kelas 3 SMP tapi sudah umur 16, didaftarkan nanti ya Bapak Ibu biar belajar CD. Jepani nanti daftar ya, belajar ya nak. Nah, itu dia Bapak Ibu Saudara. Artinya di sini kita selalu ada firman yang menjadi pegangan, yang menjadi penguatan bagi kita. Janji-janji Tuhan itu ditulis dalam firman Tuhan untuk menguatkan kita, Bapak Ibu Saudara. Jadi mendengar dan percaya pada firman, tetap datang beribadah walaupun hati sedang berat. Terkadang kita ini lucu Bapak Ibu Saudara. Kalau ada pergumulan yang berat, kalau ada berbagai problema dalam kehidupan, kita lebih sering memilih meninggalkan pertemuan-pertemuan peribadahan. Kita lebih sering menjauh dari Tuhan. Padahal saat kita merasakan pergumulan yang begitu mendalam, saat kita merasakan sudah rundut kali permasalahan kehidupan, Tuhan mau kita datang kepada bukan semakin menjauh dari Dia. Artinya Bapak Ibu, hari ini firman Tuhan mengingatkan kita seberat apapun kondisi kehidupan kita, tetaplah datang kepada Tuhan. Jangan menjauh dari Dia. Sebab Dia menunggu untuk memeluk dan menguatkan kita di tengah berbagai macam pergumulan kehidupan kita. Karena firman Tuhan itu Bapak Ibu sanggup menghidupkan kembali harapan yang telah mati. Makanya dalam ayat 40 tadi yang sama-sama kita baca dikatakan, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jika engkau percaya maka engkau akan melihat kemuliaan Allah. Ini sebuah janji Bapak Ibu. Saat kita percaya Tuhan menolong kita dalam penderitaan, saat kita percaya Tuhan menolong kita dalam kesakitan kita, Dia pasti akan menolong kita kalau kita percaya kepada Dia. Itu yang ketiga Bapak Ibu Saudara, berani menggulingkan batu. Sesuai dengan tema kita Bapak Ibu, menggulingkan batu duka. Ini sebenarnya yang paling berat, menggulingkan batu. Inilah yang paling sulit. Karena menggulingkan batu itu berarti melepaskan kepahitan. Menggulingkan batu itu berarti kita belajar mengampuni. Menggulingkan batu itu berarti menerima kenyataan yang ada dalam hidup ini. Dan menggulingkan batu itu berarti percaya bahwa Tuhan tetap bekerja. Jadi sama seperti sebuah keluarga yang saya ceritakan di awal khotbah tadi Bapak Ibu Saudara, kursi itu tetap kosong, kehilangan itu nyata Bapak Ibu. Tetapi sang ibu akhirnya kembali memilih untuk duduk bersama suaminya di meja makan, dan dia berkata, Tuhan, aku tidak mengerti, tetapi aku percaya Engkau tetap bersama kami. Itulah iman yang muncul dari yang awalnya dia kecewa, dari yang awalnya dia tidak menerima kepergian putri semata wayangnya Bapak Ibu. Akhirnya dia sadar, dia katakan, Tuhan, aku tidak mengerti dalam hidup ini, tetapi aku percaya Engkau tetap bersama
bersama dengan kami. Itulah iman Bapak Ibu. Bukan mengerti semua, tetapi tetap percaya di tengah ketidak mengerti. Jadi Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, lembah tulang kering dan kubur Lazarus ini mengajarkan satu hal yang sama. Tuhan kita adalah Tuhan yang menghidupkan kembali. Tidak ada keadaan yang terlalu mati baginya. Tidak ada duka yang terlalu dalam baginya. Tidak ada batu yang terlalu berat baginya. Hari ini Bapak Ibu, Tuhan mungkin berkata kepada kita, hai anak, gulingkanlah batu ini. Mungkin itu batu kepahitan. Mungkin itu batu ketakutan. Mungkin itu batu kehilangan yang belum kita lepaskan. Jika kita percaya, kita akan melihat kemuliaan Tuhan. Dan pada hari ini Bapak Ibu Saudara, kita juga akan melihat tanda kasih dan pengharapan itu melalui sakramen baptis kudus anak, di mana seorang anak akan dibaptis di tengah-tengah jemaat Tuhan sebagai tanda bahwa Allah tidak pernah berhenti bekerja menghadirkan kehidupan yang baru. Di tengah dunia yang penuh dengan duka, Tuhan tetap menanamkan harap. Di tengah realita kematian, Tuhan menghadirkan kehidupan. Sehingga baptisan ini Bapak Ibu mengingatkan kita bahwa Tuhan memanggil setiap manusia kepada hidup yang baru. Tuhan mengikat perjanjian kasih-Nya sejak dini, dan Tuhan menyertai perjalanan hidup umat-Nya dari awal sampai akhir. Jadi kepada Bapak Etan tadi kan, baptisan ini bukan hanya sebuah acara, tetapi baptisan ini adalah sebuah komitmen iman, di mana anak ini, si Ethan Gerald Tarigan, ini adalah anugerah Tuhan yang dipercayakan untuk dibimbing dalam pengenalan akan Kristus, supaya nantinya ia boleh mempercayakan imannya sendiri di dalam Tuhan. Bagi kita semua Bapak Ibu Saudara, baptisan ini juga menjadi pengingat bagi kita bahwa kita pun adalah orang-orang yang telah dipanggil keluar dari kubur, dari dosa, menuju kehidupan yang baru di dalam Kristus. Jadi kiranya lewat firman Tuhan ini kita semua boleh dikuatkan, berani memulihkan batu, hidup di dalam pengharapan dan berjalan dalam kehidupan yang baru yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kita. Amin.